Setelah menyelesaikan masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 17 Agustus 1950, Indonesia memasuki periode demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 dengan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Undang-Undang 1950. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengembalikan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, membuka masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 dengan sistem presidensial sentralistik. 1. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan utama, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden hanya berperan simbolis. Selama 9 tahun, terjadi pergantian 7 kabinet akibat ketidakcocokan antar partai dan ketidakstabilan politik. A. Rincian kabinet dan perkembangan politik. 1. Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Perdana Menteri Muhammad Nasir (Masyumi). Komposisi didominasi oleh Masyumi, PNI, NU, dan PSI. Kinerja politik: menyelesaikan masalah integritas wilayah RIS menjadi negara kesatuan, menetapkan kebijakan luar negeri bebas aktif, dan mengakui Republik Rakyat Cina, mengatasi pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Raymond Nosterling. Keterbatasan: terhenti akibat perselisihan tentang kebijakan agama dan ekonomi dengan PNI. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Perdana Menteri Sukiman Wirjosajojo atau Masyumi. Komposisi didominasi oleh Masyumi dan kelompok yang mendukung kebijakan anti komunis. Kinerja politik: melakukan larangan sementara terhadap aktivitas PKI, mengatasi pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Sulawesi, mengajukan rancangan undang-undang dasar sementara (UUDS). Keterbatasan: jatuh akibat kekalahan dalam pemungutan suara parlemen terkait kebijakan ekonomi. Kabinet Ali Sastrominonjo 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Perdana Menteri Ali Sastrominonjo PNI. Komposisi didominasi oleh PNI, NU, dan Masyumi. Kinerja politik: menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung April 1955 yang menghasilkan 5 prinsip bersama, melaksanakan pemilihan umum pertama untuk DPRS dan Dewan Konstituante September 1955, menetapkan kebijakan untuk mengembalikan kedaulatan atas Tarian Barat. Keterbatasan: mengundurkan diri setelah pemilihan umum selesai untuk memberi kesempatan kabinet baru. Kabinet Burhanuddin Harapan 12 Agustus 1955 24 Maret sampai 24 Maret 1956. Perdana Menteri Burhanuddin Harapan Masyumi. Komposisi didominasi oleh Masyumi, PSI, dan kelompok non-partai. Kinerja politik: mengajukan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka terhadap investasi asing, menyelenggarakan sidang pertama Dewan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru, mengatasi tekanan dan gerakan untuk membentuk negara Islam. Keterbatasan: jatuh akibat perselisihan tentang kebijakan luar negeri dan ekonomi. 6. Kabinet Sastroamidjojo 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo PNI. Komposisi didominasi oleh PNI, NU, dan PKI.
Kinerja politik mengeluarkan kebijakan untuk menduduki Irian Barat secara damai, menanggapi pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Perdana Menteri Juanda Kartawijaya non-partai. Komposisi kabinet teknokrat yang terdiri dari ahli dan profesional dan berbagai latar belakang. Kinerja politik memberlakukan keadaan darurat militer untuk mengatasi pemberontakan PRRI atau Permesta, melakukan nasionalisasi perusahaan asing yang dianggap merugikan negara. Kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal. 1. Struktur ekonomi. Struktur ekonomi masih berlanjut dari sistem kolonial didominasi oleh sektor pertanian, dengan komoditi ekspor utama kelapa sawit, kopi, tebu, dan kakao, serta industri masih terbatas pada pengolahan hasil pertanian. 2. Kebijakan ekonomi utama. 1. Ekonomi pasar dengan peran negara yang terbatas. 2. Mencari investasi asing dan bantuan luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. 3. Mencoba mengurangi ketergantungan pada impor barang konsumsi. Masalah ekonomi utama. 1. Inflasi yang meningkat dari 10% pada awal 1950-an menjadi 30% pada akhir masa ini. Defisit anggaran negara yang besar akibat pengeluaran untuk mengatasi pemberontakan. Kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Utang luar negeri yang mencapai $1 miliar dari masa RIS. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden Soekarno menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar. Konsep intinya adalah demokrasi yang dipimpin oleh presiden dengan bantuan dan pembimbingan dari rakyat. A. Kehidupan politik. 1. Struktur politik utama. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga pendukung. Dewan Pertimbangan Agung memberikan nasihat kepada Presiden. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban mengatasi ancaman keamanan nasional. Badan Permusyawaratan Rakyat, lembaga musyawarah rakyat yang menggantikan parlemen. Konsep politik inti Nasakom, penyatuan kekuatan nasionalisme, agama, dan komunisme. Revolusi total, penyelesaian semua masalah bangsa melalui semangat revolusi. Politik luar negeri bebas aktif, anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan menjadi pelopor gerakan non-blok. 2. Perkembangan politik utama. PKI menjadi kekuatan politik terbesar dengan anggota mencapai 3 juta orang dan memiliki pengaruh besar di parlemen, pekerja, dan petani. Terjadi konfrontasi dengan Malaysia 1963 sampai 1966 akibat penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia keluar dari PBB pada Januari 1965 karena merasa organisasi tersebut dimanipulasi oleh kekuatan Barat. Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Terjadi pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira tinggi militer yang kemudian digunakan sebagai alasan untuk menekan PKI dan mengubah peta politik Indonesia. Meningkatkan pengaruh militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang akhirnya menggantikan pengaruh Presiden Soekarno. B. Kehidupan ekonomi. 1. Kebijakan ekonomi utama, ekonomi rakyat, berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak dengan peran sentral negara dalam pengaturan ekonomi. Program pembangunan utama, Banteng Merah, meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi impor beras. Industri dasar, membangun industri, baja, pupuk, tekstil, dan semen melalui perusahaan negara. Koperasi, menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Nasionalisasi, mengambil alih perusahaan asing seperti perusahaan minyak, kereta api, dan perbankan. 2. Masalah ekonomi utama, inflasi ekstrim mencapai tingkat plus minus
650% pada tahun 1965 dan plus minus 1000% pada tahun 1966. Akibat penerbitan uang kertas yang berlebihan, krisis pangan, kelangkaan beras dan barang pokok akibat kegagalan program produksi dan gangguan distribusi, ketersoliran ekonomi, kebijakan politik luar negeri yang konfrontatif menyebabkan sulitnya mendapatkan investasi dan bantuan luar negeri, kerusakan infrastruktur, banyak infrastruktur yang rusak akibat pemberontakan dan kurangnya perawatan. Pertumbuhan ekonomi negatif, PDB negara menyusut plus minus 2% per tahun pada akhir masa ini. Perbandingan kunci aspek demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966, sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan terpisah presidensial sentralistik, kekuasaan terpadu kepemimpinan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, presiden sebagai kepala negara, dan pemerintahan partai politik multipartai dengan peran dominan. Partai politik ada namun peran dibatasi. Fokus pada Nasakom, orientasi ekonomi pasar, terbuka terhadap luar negeri, ekonomi terancam nasionalis dan anti-imperialis, inflasi tinggi 30% per tahun, ekstrem 650 sampai 1000% per tahun, stabilitas tidak stabil politik, ekonomi cukup stabil politik struktural, ekonomi sangat tidak stabil. Penutup, masa demokrasi liberal menunjukkan tantangan dalam menjalankan sistem multipartai dan parlementer di negara yang masih muda, sementara masa demokrasi terpimpin berusaha untuk memusatkan kekuasaan guna mempercepat pembangunan namun menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat. Kedua masa ini memberikan pengalaman berharga bagi perkembangan politik dan ekonomi Indonesia yang kemudian menjadi dasar bagi era Orde Baru.